Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mukminin mukminat hafizakumullah, jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya dan pendengar mitra muslim hafizakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah. Kita ini sedang belajar tentang manusia terbaik karena beliau dibimbing oleh ilmu terbaik, yaitu wahyu. Karenanya setiap perjalanan beliau adalah panduan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Hunain. Judulnya sebenarnya diambil dari Al-Qur'an. Karenanya saya tidak akan berbicara dengan pola sejarah. Saya akan bicara dengan pola tafsir. Supaya kita tahu bahwa belajar sejarah itu kalau melalui tafsir itu punya gaya khas, i'jaz, mu'jizat yang tidak ada di dalam buku sejarah. Karena salah satu ciri Quran, karena kemu'jizatannya, Quran itu mengungkap hanya dengan kata-kata yang singkat, ringkas, tapi ada pelajaran luar biasa yang kadang pelajaran itu hanya ada pada huruf. Bukan kata, bukan kalimat, huruf. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau kita belajar Quran dari terjemahan tidak akan pernah dapat ilmu banyak dari Al-Quran. Makanya mari kita contohkan hari ini. Saya sengaja tidak masuk melalui sejarah, walaupun pasti akan ke sejarah. Judulnya saja Perang Hunain. Dan yang kita bahas ya hanya 3 ayat yang dibacakan oleh ananda kita Abdullah tadi, hafizahullah. Hanya 3 ayat itu. Judul bahwa matematika manusia penyebab kekalahan di ayat yang 25 tadi, ayat pertamanya yang dibaca. Itu adalah ayat 25, 26, 27, 3 ayat dalam surat At-Taubah. Mari kita lihat. Karena hari ini menjadi penting pembahasannya, sangat amat penting. Karena hari ini kita hanya bersandar pada kemampuan hitung-hitungan di atas kertas. Statistik, survei, elektabilitas, dan seterusnya. Supaya kita tahu bahwa itu nanti oleh Quran ditiadakan, dinolkan. Untuk muslimin, saya bicara kita sebagai muslim. Sebagai mukmin, itu nol. Nol, nihil. Kita akan bicara jumlah penting ya, tapi di pembahasan ini jumlah dinyatakan nol. Perannya. Ini kenapa kita perlu tahu, mengapa sampai begitu Quran. Hadirin dirahmati Allah, sebelum kita masuk ayat dan pembahasan tentang sejarahnya, saya akan singgung sedikit bahwa ayat ini adanya dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Surat ke-9 dalam Quran ini adalah satu-satunya surat yang tidak ada basmalahnya. Itu saja ada sebuah pertanyaan besar. Para ulama tafsir biasa membahas ini, mengapa ayat ini ada di surat ini. Itu enggak sembarang. Kalau Quran mukjizat mesti ada kajiannya. Mengapa ayat tentang tema kekalahan muslimin di Hunain diletakkan Allah di surat At-Taubah? Bukankah di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, mohon maksud saya,
Di surat sebelumnya Allah juga berfirman tentang perang. Zaman Rasul juga. Walau tidak disebut namanya, yaitu perang Badar. Ada dalam surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Anfal dan surat At-Taubah, surat ini bergandeng 8 dan 9. Surat 8, surat 9. Tapi kalau Bapak Ibu baca, suasananya sangat jauh beda. Suasananya. Surat Al-Anfal kalau kita baca menyenangkan. Indah, menyenangkan, membahagiakan. Janji Allah, kemenangan, walau muslimin dalam jumlah yang kurang, ghanimah, pertolongan Allah, malaikat yang Allah hadirkan. Nyaman semuanya. Dipanggil Allah, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang, dan seterusnya. Indah sekali. Tapi tidak dalam surat At-Taubah. Namanya saja taubat. Suruh taubat kita, Pak. Atau disebut Al-Bara'ah. Bara'ah itu artinya lepas diri. Sebagaimana permulaan ayat, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah dan Rasulnya, orang-orang beriman semua lepas diri dari orang-orang musyrik. Allah murka di ayat itu. Dan ayat-ayat dalam surat At-Taubah sangat banyak bicara tentang orang munafik. Pembahasannya sudah kita membahasnya menjadi betapa beratnya soft muslimin, perjuangan muslimin ini karena banyak penumpang munafik. Allah bongkar, ini loh munafik, ini loh cirinya. Ya, Bapak Ibu kalau membahas munafik, kan kita sering membahas hadis Nabi yang sahih dengan 3 ciri munafik. Bacalah At-Taubah. Allah bahas dengan sangat detail tentang munafik dan ciri-cirinya. 2 suasana yang berbeda, tapi para ulama mengatakan, mengapa At-Taubah atau Al-Bara'ah tidak ada basmalahnya? Ada pembahasan di kalangan para ulama tafsir, tapi di antara yang banyak yang sepakat, di antara banyak yang mengambil pendapat adalah bahwa surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, surat 9 ini adalah sambungan tema surat Al-Anfal. Padahal jauh. Sekarang lihat, kalau surat Al-Anfal bicara tentang perang Badar terjadi tahun 2 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau kita sambungkan dengan perang Hunain yang ada dalam surat At-Taubah, perang Hunain itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jadi tidak bersambung. 2 ke 8 kan jauh. Tapi mengapa dikatakan bersambung? Ini Quran, Pak. Cara membahas Quran begini. Luar biasa. Karena ternyata ada analisa para ulama, para ahli sirah tentang 2 surat ini. Kalau dibunyikan menjadi antara Badar hingga Hunain. Nanti akan, mudah-mudahan nanti ada waktunya pembahasan antara Badar hingga Hunain. Mudah-mudahan di belakang kalau ada waktunya saya sampaikan. Tapi intinya bahwa kata Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Karena muslimin menang di Badar, muslimin dapat harta rampasan perang. Membahagiakan, dapat ghanimah, walaupun itu sumber masalah awal. Tetapi Allah meletakkan tentang perang Hunain ada di surat Taubat, surat Taubat. Allah berlepas diri. Allah berlepas diri itu artinya Allah pergi. Suruh taubat kalian. Jadi Allah meletakkan ayat di sebuah surat karena ini mukjizat Quran ini tidak ada yang kebetulan. Baik. Waktu saya tidak banyak, begitu saja. Makanya saya masuk langsung ayat. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebelum berfirman tentang ayat yang ke-25, sebelum ayat 25 di mana sudah masuk laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yauma Hunain, sebelum itu di satu ayat sebelumnya, karena para ulama juga biasa membahas dalam ilmu tafsir namanya ilmu al-munasabah. Al-munasabah adalah ilmu yang mencari
hubungan dan kesesuaian antar ayat dan antar surat. Ini ilmu besar sekali, besar, sangat amat besar. Sampai hari ini berbagai karya ilmiah, sejak dulu ulama nulis sampai hari ini karya-karya ilmiah S2, S3, tesis, disertasi sampai sekarang belum selesai. Begitu loh kok kita nggak tahu ilmunya. Ilmu munasabah. Apa hubungan antara ayat ini yang bicara tentang Hunain, yang Allah mengungkap kekalahan muslimin di perang Hunain, dengan ayat sebelumnya persis, di ayat yang ke-24. Di mana ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang 8 hal yang kalau berhadapan dengan 3 hal maka berantakan kehidupan kita. Yang 8 hal itu, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Itu 8. Dan hidup kita cuma berkisar di 8 ini, nggak lebih dari ini. Coba perhatikan. Katakan Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian miliki, perdagangan yang kalian takuti ruginya, dan tempat tinggal kalian yang kalian sukai. 8, hidup nggak lebih dari itu, Pak. Kalau 8 hal itu keseluruhan hidup kita itu, katakan Muhammad, kalau itu semuanya adalah ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau itu lebih kalian cintai dari 3 hal, Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, maka kata Allah, kalian tinggal nunggu. Tunggu saja. Tunggu hukuman azab Allah datang untuk kalian. Jadi sebelum bicara tentang Hunain, Allah sudah ingatkan itu, Pak. Ini masalah utama kalian. Ketika orang belum bisa membersihkan hidup di dunia ini dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini, sampai kemudian melupakan tugas utama dan cinta utamanya, Allah, Rasulnya, jihad. Ini kunci keberhasilan. Menghilangkan ini kunci kemunduran. Di semua sejarah Islam, silahkan dilihat, di semua sejarah Islam, ini penyebabnya. Barulah setelah ayat ancaman itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat tentang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat. Karena peperangan itu kan di tempat-tempat. Perang Hunain sekali lagi tahun 8 bulan Syawal. Itu artinya apa? Itu tanggal 10 bulan Syawal. Itu artinya itu hanya berselang 3 minggu setelah Fathu Makkah. Kemenangan gemilang besar yang Allah abadikan di surat Al-Fath. Selain kemenangan di Hudaybiyah, kemenangan di Khaybar, dan kemenangan puncak, kemenangan ada di Fathu Makkah, itu semua diabadikan dalam surat Al-Fath. Ini juga surat yang kalau dibaca enak, karena kabar gembira semua itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari awal doa enak sekali dengar ya. Liyaghfirallaka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Masyaallah, enak semua.
Allah berikan kemenangan, Allah angkat derajat, Allah ampuni, Allah berikan. Itu dari sejak awal surat. Setelah kemenangan besar, luar biasa gemilang, tidak tertandingi, Mekah kiblat kembali ke pangkuan muslimin, dibersihkan dari kemusyrikan, Quraisy masuk Islam, Quraisy yang menjadi panduan seluruh Arab, yang membuat berikutnya Arab berikutnya masuk Islam gara-gara Quraisy sudah masuk Islam. Kemenangan sebesar itu berselang kurang lebih hanya 3 minggu. 3 minggu berikutnya muslimin kalah. Inilah mengapa Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan, mengapa Allah mengkhususkan di ayat ini tentang perang Hunain? Kan Allah menyampaikan Allah telah menolong kalian di banyak peristiwa, di banyak tempat. Wa yauma Hunain, juga Allah memberikan pertolongan di perang Hunain, karena nanti sebenarnya Hunain itu ujungnya menang. Muslimin ujungnya menang. Mengapa dikhususkan Hunain? Karena subhanallah, Allah ingin memberikan pelajaran sangat amat mahal buat kita semuanya. Apa itu? Allah mengingatkan, hati-hati, kalian kalah di puncak kemenangan. Kalah di puncak kemenangan. Al-Fathul A'zam, kemenangan terbesar yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah Fathu Makkah. Tahun 8 Hijriah bulan Ramadan itu. Di tengah luar biasa, muslimin namanya kemana-mana. Karena Quraisy sekali lagi sebagai teladannya seluruh Arab sudah masuk Islam. Itu cuma tinggal nunggu hari seluruh Arab datang untuk masuk Islam. Dan itu benar. Karena tahun 9-10 adalah tahun utusan Rasul di Madinah menerima masyarakat Arab dari berbagai kabilah masuk Islam, menyatakan diri bergabung ke Madinah. Dan ternyata di saat luar biasa itu justru muslimin kalah. Supaya jadi pelajaran, terkadang kekalahan justru hadir di puncak kemenangan kita kalau tidak hati-hati. Muslimin harus hati-hati di semua perjuangannya. Di semua perjuangannya, di semua bidang hari ini, hati-hati, Pak. Nanti akan diberikan kuncinya oleh Allah mengapa bisa kalah. Itu yang harus dihati-hati. Itu terjadi di puncak kebesarannya pun jatuh, Pak. Apalagi sedang jatuh kayak hari ini. Sedang besar saja jatuh. Wa yauma Hunain. Al-Qur'anul Karim, sebenarnya inilah kemujizatan Quran. Kalau kita baca sejarah perang Hunain, itu sebenarnya penyebab kekalahan muslimin itu sebenarnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, ada beberapa penyebab kekalahan. Tapi Al-Quran hanya menyebut satu. Penyebab kekalahan kalian di Hunain cuma satu. Ini mukjizatnya Quran, Pak. Quran tidak menyebut semua. Kalau semua di buku sejarah itu adanya. Quran bukan buku sejarah, tapi Quran literatur sejarah, satu literatur sejarah. Quran hanya menyebut satu. Apa itu? Idh a'jabatkum kathratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Jumlah inilah hitungan matematika di atas kertas kita. Itu penyebab kekalahan di puncak kemenangan. Bangga dengan jumlah. Makanya sebenarnya kita tidak pernah diajari dalam Islam, itu kalimat sahabat, para sahabat mengatakan itu kata pada kita, la nuqatil bila adad wala bil udad. Kami tidak pernah berperang itu faktornya hanya karena angka, jumlah,
dan karena perbekalan. Itu tidak pernah kami diajari Rasul kayak begitu. Hari ini setiap kita berjuang, kita tunggu survei dulu. Itulah Pak. Buka sekali lagi nanti. Silahkan ada yang mengatakan ini penting Pak. Ya, tapi surat At-Taubah mengatakan tidak penting. Nanti saya bacakan ayatnya. Supaya kita tahu di mana sumber kekalahan kita. Justru hitung-hitungan itulah yang membuat kalian kalah. Ajaib ini. Bukankah dengan mengetahui kekuatan segala macam, kemudian kita bisa memperkirakan perjuangan langkah, kita optimis menang. Kata Allah, itu penyebab kekalahan kalian. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Jumlah banyak saja kalau membuat kita bangga kalah, apalagi bangga pada jumlah yang sedikit, Pak. Agak kebayang. Mari kita berhenti di idh a'jabatkum kathratukum. Bangga dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat kebanggaan muslimin di perang Hunain tentang jumlah pasukan yang banyak, itu sebenarnya ada landasannya. Ada landasannya. Jumlah muslimin di pasukan Hunain itu 12.000 orang. 12.000 orang. Banyak sekali. Dan ini adalah perang dengan jumlah pasukan muslimin terbesar di sepanjang sejarah Rasul SAW. 12.000 pasukan. Mengatakan bahwa angka sebanyak ini tidak akan kalah, itu sebenarnya ada landasannya. Bukan muslimin ngarang itu, Pak. Itu langsung sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada landasannya sebenarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yughlabu 12.000 min qillah. 12.000 itu tidak akan kalah hanya karena sedikit. Apa maksudnya? Kalau kita punya pasukan 12.000, kita punya kekuatan 12.000, tidak mungkin kalian kalah, penyebabnya hanya masalah jumlah. Karena jumlah itu sudah dinyatakan besar. 12.000 itu. Itu hitungan matematika Rasul SAW. 12.000 itu sudah sangat besar. Kalian kalau kalah, ini para ulama menjelaskan, kalaupun kalian kalah berarti bukan masalah jumlah. Karena tidak mungkin kalian kalah hanya faktornya jumlah. Jadi kalau umpamanya kita kalah kemudian beralasan, jumlah kita sedikit Pak. Ditanya berapa jumlah antum? 12.000. Antum salah. Karena Nabi mengatakan kalian tidak mungkin kalah 12.000 jumlahnya hanya karena angka, jumlah. Berarti ada unsur lain yang menyebabkan kalian kalah. Jadi sebenarnya muslimin ketika menyampaikan bahwa karena nanti begitu muslimin bangga, sebagian muslimin bangga dengan jumlah yang banyak itu sebenarnya ada landasannya. Karena memang ini jumlahnya 12.000, hadis Nabi mengatakan 12.000. Baik, insya Allah kita break dulu.